Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Prahanda, NPM 2020-2008-2612. Di sini saya akan menjelaskan resusitasi neonatus pada bayi. Hmm, Ada istilah namanya double minute, yaitu 60 detik langkah awal reevaluasi memulai ventilasi bila perlu. Tahap terpenting untuk berresusitasi bayi baru lahir. Untuk keputusan lanjutan langkah awal ditentukan dengan penilaian secara bersamaan, yaitu pernapasan bayi dan jantung bayi. Untuk kawat napas neonatus itu paling sering terjadi terutama pada bayi prematur dan menurut riset kesehatan dasar 2007 bahwa penyebab kematian neonatus 0 sampai 6 hari di Indonesia itu disebabkan oleh aspeksia dan prematuritas. Perubahan fisiologi yang terjadi pada masa transisi itu perubahan sirkulasi, pernapasan, sirkulasi udara, suhu ginjal, fase intestinal, dan waktu. Untuk pulmonary transition itu ada fluid field dan air field. Untuk pusat transisi sistem pernapasan itu cairan di alveolus diserap oleh jaringan paru, diganti udara O2 di udara diganti udara dan O2 di udara berdifusi ke pembuluh darah sekeliling alveolus. Untuk adaptasi pernapasan dan sirkulasi, tidak semua bayi dapat melatih proses transisi dengan baik. Dibutuhkan lingkungan yang optimal dan ada sebagian non harus untuk resusitasi. Untuk saat kelahiran, 100% bayi lahir perlu didampingi oleh seorang 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 atau tim ahli resusitasi, dan 10% bayi baru lahir butuh intervensi tingkat back dan mass ventilation untuk dapat berapa saat lahir, dan 1% bayi lahir butuh intubasi sampai bantuan obat-obatan. Dan perjalanan bayi itu bisa mulai dari lahir, adaptasi, dan bisa berhasil atau gagal. Kalau berhasil itu dia dilanjutkan dengan IMD atau inisiasi menyusui dini dan rawat gabung. Dan kalau gagal itu dilanjutkan dengan resusitasi, penstabilan dan transport dan rawat ICU atau SCN. Bagaimana mengatasinya? Nah, itu resusitasi itu dilakukan primary surveillance, nah itu airway, breathing, circulation, dan drugs. Dan upayakan untuk bayinya stabil itu ditentukan dari warm, sweet, dan keping bayi. Dan ini adalah alur resusitasi menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia tahun 2022. Ini gambarannya, itu alurnya, dan yang pertama itu harus pada alur resusitasi itu dilihat apakah bayi ini bernapas atau menangis. Kalau tidak bernapas atau menangis, disarankan atau lebih baik dilakukan resusitasi secepatnya, dan juga dinilai apakah autonusnya baik atau tidak, dan juga dilakukan observasi usaha napas dan laju denyut jantung. Dan juga ini adalah gambaran berupa bayi yang bugar 90% saat lahir, dan bayi yang sesak atau merintih yang memerlukan resusitasi, dan bayi apnea itu tidak ada yang nyapas. Untuk persiapan resusitasi di, perlu ditekankan untuk mengenali faktor risiko, yaitu faktor risiko yang berupa dari faktor risiko dari ibunya dan faktor risiko dari janin, dan faktor risiko dari intrapartum. Dan juga untuk tim resusitasi neonatus itu pada timnya itu dibutuhkan komunikasi yang efektif agar pemberian tugas yang jelas supaya tidak mengurangi kesalahan dalam pemberian resusitasi, dan juga diperlukan maternal information, yaitu riwayat kehamilan ya sebelumnya pada ibu, rezeki antenatal, riwayat penyulit dalam antenatal, risiko infeksi kehamilan, riwayat ibu, obat yang dikonsumsi sang ibu atau ibu dari bayi, dan juga baby information, yaitu taksiran usia gestasi, jumlah bayi satu atau kembar atau tiga kembar, dan high risk neonat, yaitu risiko tinggi neonatus yang tergantung stasi, dan juga ketupan hijau kental atau mekonium, dan juga variasi dari jenis jantung janin, yaitu dan juga kelainan kongenital. Dan untuk anggota tim prestasi itu jangan dilakukan sendirian, dan juga dilakukan atau itu harus 3 orang, itu untuk memantau airway, breathing-nya, circulation, dan untuk membantu pemberian obat untuk tetap sana itu drugs atau equipment. Dan juga untuk anggota tim yang pertama itu adalah pemimpin jalannya resusitasi, di mana itu pemimpin berdiri di posisi di atas kepala bayi yang memiliki pengetahuan kompetisi resusitasi yang paling lengkap dan tinggi, serta dapat menginstruksikan tugas kepada anggota tim lainnya. Tanggung jawabnya itu ventilasi, airway, dan breathing. Untuk anggota tim yang penolong kedua itu asisten sirkulasi, posisinya itu di sisi kiri bayi, dibolehkan berdengar posisi antara penolong dan kedua tiga, dan juga tanggung jawabnya itu mengenai sirkulasi, mendengarkan denyut jantung, mengatur kebutuhan akan inspirasi positif, dan juga memberikan kompresi jantung, memberikan untuk resusitasi cairan. Untuk anggota tim yang
Penolong ketiga itu asisten penelitian obat, yaitu posisikan bayi dan dengan catatan bisa bertukar posisi tapi tidak tumpang tindih, dan tanggung jawabnya um, untuk memonitoring atau mengawasi, yaitu monitor suhu, menyiapkan peralatan section dan persiapan pengobatan lainnya. Untuk persiapan kelahiran ini dan lihat AC jangan harus untuk perhatikan ruangan bayi yang akan lahir itu AC jangan harus tempat tidur, suhu jangan terlalu panas, ruangan sejuk, angin tidak kencang, meja harus panas dan handuk hangat, alat stasi yang memadai itu standby, dan indikator inkubator hangat. Dan juga untuk persiapan kelahiran itu siapkan juga 3 kain, yaitu kain yang pertama untuk menyelamatkan, kain yang kedua untuk menyelimuti bayi, dan kain ketiga untuk mengajar bawah bayi, dan alat pengisap lendir atau bola karet. Dan persiapan kelahiran itu diperlukan persiapan alat stasi, balon sungkup, dasi atau tabung sungkup, kontak alat stasi lengkap, sarung tangan, dan jam pencatat waktu. Ini alatnya, gambar alatnya, dan ini belangko untuk pengisian persiapan prestasi. Untuk disiapkan di atas belangko ini disiapkan di atas meja mayo yang sudah dialasi dengan kain steril dan ditutupi oleh kain steril. Dan juga ini checklist untuk prestasi. Dan ini merupakan alat spin untuk mengembangkan balon prestasinya, dan juga ini merupakan alat-alat komponen prestasi mulai dari termoregulasi, penghisap, ventilasi, sirkulasi, termostasi, dan pelengkapnya. Dan untuk langkah awal prestasi, menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia tahun 2013, yaitu tadi dilihat dulu bayinya, menangis atau bernapas. Kalau bayinya tidak menangis atau tidak bernapas, itu diperlukan resusitasi. Tetapi kalau bayinya terdapat menangis atau bernapas, tidak perlu dilakukan resusitasi. Dan juga dinilai tonus ototnya baik atau tidak. Untuk langkah awal bayi yang bugar ini, setelah bayi yang lahir, kalau bayi yang bugar itu bayinya biasanya menangis dan bernapas. Dan juga kalau pada bayi yang menangis itu dilakukan IMD atau inisiasi menyusui dini, yang mana bayi diletakkan kepada payudara sang ibu untuk melakukan pemberian ASI atau inisiasi menyusui dini dan merawat gabung. Dan 24 jam pertama menyusui, 8 sampai 12 kali selanjutnya ASI di bitium. Dan juga ini alur stasinya tadi, pertama itu harus dibersihkan airway atau jalan napas pada bayi. Yang pertama, diberikan kesempatan dan bersihkan jalan napas, yaitu mulutnya dulu, dan itu lalu baru itu habis itu hidungnya, lalu hidungnya. Dan juga dikeringkan untuk merangsang pernapasan, letakkan pada posisi yang benar. Ini gambaran cara mengeringkan bayi. Dan juga ini untuk membuka jalan nafas. Kalau bayinya adalah prematur, bayinya lahir prematur di bawah 2000 gram beratnya, itu akan di bawah radian warmer, dan kalau dikeringkan dengan handuk hangat, ditutup dengan topi dan langsung dibungkus dengan plastik. Dan ini gambarannya ya. Dan juga ini cara untuk melakukan ventilasi pada bayi. Yang ini adalah PEP-nya, ini PEP-nya dan adalah PIP-nya. Ini adalah peralatan balon sungkup, dan ini cara pemasangan balon sungkupnya untuk melakukan ventilasi. Dan ke depan melakukan ventilasi 40-60 kali per menit dengan dengan pompa lepas, pompa dan lepas. Dan juga ini PTP dengan menggunakan alat pace resuscitator. Dan bila tidak dada bayi ini tidak mengembang saat dilakukan ventilasi, berarti peralatan sungkupnya tidak tepat atau ada yang kebocoran. Dan juga masih ada dijumpai sumbatan jalan nafas atau lendir darah, dan posisi lehernya terlalu menunduk atau mengadah tekan dan kurangnya tekanan. Dan ini kalau bayinya dalam merintih, ini dilakukan CPIP, yaitu CPIP dilakukan pemasangan ETT atau endotracheal, dipasangkan endotracheal tap untuk bayinya, dilakukan intubasi. Dan ini gambar di mana bayinya mengalami aklosianosis dan central cyanosis. Dan ini perlu berapa persen oksigen dalam waktu per menit, dan target saturasinya itu diatur dalam konsentrasinya, target saturasinya di dalam persen seperti ini. Dan bantuan pernapasan saat lahir itu diperlukan untuk di mana kondisi usaha napas, yaitu merintih, adanya merintih dan adanya apnea atau tidak ada yang bernapas. Ini adalah indikasi kompresi dada, yang itu FJ-nya itu kurang dari 60 kali per menit. Setelah dilakukan 30 detik dilakukan VTP efektif.
lakukan kompresi dada di mana digerakkan jari-jari sesuai tepi bawah iga sampai mendapatkan sipoid, yaitu antara tengah-tengah di bawah sternum, nipple line, dan sipo. Dan compression areanya, tekan ibu jari atau jari pada tulang dada di atas sifoid. Ya. Ini dilakukan dengan teknik ibu jari. Ini ibu jari ini menekan tulang dada dengan kedua tangan melingkar dada di jari, dan jari-jari tangan menopang punggung bayi. Dan ada juga dengan teknik dua jari, yang itu ujung jari tengah dan jari telunjuk, atau jari tengah dan jari manis, dan dari satu tangan menekan tulang dada. Dan juga teknik kompresi dada ini harus dilakukan dua orang, yang mana yang satu uh, melakukan ventilasi dan satu lagi melakukan kompresi, lakukan penekanan pada dada. Juga dilakukan dalam siklusnya itu satu siklus itu 3 kompresi dan satu ventilasi, yaitu dalam 2 detik itu 3:1, dan frekuensinya 90 kompresi, itu plus 30 ventilasi dalam 1 menit. Berarti ada 120 kegiatan per menit. Untuk memastikan frekuensi kompresi dada dan ventilasi tepat, penekan harus menghitung dengan jelas, yaitu dalam hitungan 1, 2, 3, dan pompa. Untuk mengetika kompresi dada setelah 30 detik dan VTV nilai FJ dalam 6 detik. Dan ini pemberian obat melalui vena umbilikal, yaitu memasukkan vena kateter, kateter darah saat mau stop dan sempit aspirasi para prematur dalam kateter. Bila kateter dimasukkan terlalu dalam, dapat merusak hepar. Ini kan kateter vena umbilikal pada pusat, dan ini umbilical emergency di gambarnya, dan ini untuk pemberian obat, dosis obatnya. Dan ini gambaran berupa intubasi endotrakeal pada bayi. Dan PDP ini dilakukan lebih dari 2 menit pasang sonde lambung. Dan untuk administrasinya tadi, kalau sudah dilakukan airway, breathing, circulation drug sudah diperiksa, dan sudah dilakukan sudah dilakukan resusitasi dilakukan, dan kita wajib melakukan namanya stabilisasi atau stable, yaitu dicek temperaturnya, airway-nya, blood pressure-nya, dan produksi laboratorium dan emotional support-nya, apakah ini tidak masih tentang kondisi bayinya. Dan juga sugar and safe care, yaitu diperiksa kadar gula darahnya, dan untuk juga dicek pencegahan untuk terjadinya hipotermia pada bayi, yaitu dengan menaikkan suhu ruangannya menjadi 25-28, dan tidak meletakkan bayi di bawah pendingin ruangan, dan meletakkan bayi di bawah infant warmer saat dilakukan resusitasi atau tindakan pada bayi. Cek airway-nya, din score down-nya, dan bayi baru lahir yang harus di NICU itu, dan juga baik yang juga setelah dilakukan itu harus dilakukan rujuk ke rumah sakit atau dirawat di NICU apabila untuk menghindari terjadinya ancaman napas gagal, ancaman sirkulasi berat atau shock, kelainan kongenital, dan bayi berat lahir sangat rendah, yaitu bayi prematur. Dan mekanisme rujukan transportasi itu juga sumber daya manusia, kendaraan dan peralatan, komunikasi dan hubungan keluarga, dokumentasi dan inform konsen kepada pasien, dan umpan balik dari unit rujukan. Dan untuk anggota tim transportnya, transportasi ini bisa dilakukan oleh dokter dan bisa dilakukan oleh perawat atau bidan saja. Dan ini syarat-syarat untuk transportnya, dan juga ini peralatan-peralatan untuk transport bayi ke NICU. Dan juga transportasi bayi ini membutuhkan CPAPP dini di kamar bersalin yang menggunakan ETT yang dimasukkan ke lubang hidung, ETT atau endotracheal tube, yang dimasukkan ke lubang hidung sebatas garis hitam lebih kurang 2 cm, dipotong di lebih dari 5 cm, dan dihubungkan ke alat infantivis resusitator. Dan ini merupakan sarana untuk transportasinya. Nah, ini transport pada bayi dengan menggunakan metode kanguru. Baik, terima kasih. Demikianlah yang bisa saya jelaskan dan paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.